Oke. Nah, karena peserta udah terus bertambah nih, Ma, ya. Wow, udah mulai di angka 100. Wow, terus bertambah terus nih, Ma. Wah, keren dahsyat. Oke. Karena ini terus bertambah, wah bener deh, Anggi takjub banget ya, karena ini acara keren banget. Nggak usah lama-lama aja, kita langsung panggilkan ya, Ma ya. Yes. Kita lihat dulu nih. Jadi kita sebelumnya gini, kita punya 3 narasumber, betul ya, Ma ya? Pertama, itu ada background-nya seorang dokter, betul, Ma? Betul, ini adalah seorang dokter. Dokter ini sangat luar biasa ya. Dokter kita biasa sebut dokter yang luar biasa ya, karena ini adalah dokter Iki Didik, di mana dokter ini sudah mempunyai klinik dan sangat expert banget di Prudential karena sudah menghandle perusahaan Freeport. Itu luar biasa dan itu saya sangat takjub banget ya. Dan bagaimana sih ceritanya bisa dokter Iki ini bisa join di Prudential ini? Oke? Oke, Mak. Lalu kita ada juga nih, Mak. Yang kedua ini itu seorang guru SD ya, Bapak Rohman ya. Nah, beliau ini guru SD juga sekaligus pengajar ngaji ya. Bahwa kita tahu guru itu kan sangat mempunyai rasa peduli yang sangat tinggi. Nah, di Prudential ini menurut saya nih guru ini, Bang Rohman ini bisa menambah rasa itu, karena dengan apa? Membantu orang punya proteksi. Kalau di profesi dia menjadi guru, membantu anak-anak untuk menjadi generasi bangsa yang sangat hebat gitu kan. Di sini juga membantu keluarga untuk memiliki perencanaan keuangan. Terus, Ma, boleh, Ma, ceritain satu lagi siapa sih, Ma, untuk pembicara kita? Oke, ini narasumbernya seorang ibu yang luar biasa. Ibu rumah tangga yang awalnya menjadi karyawan toko, ya, terus dia juga bergabung di MLM dan akhirnya kepincut juga di Prudential. Dan mantap. Kita akan dengarkan juga ya bagaimana kesaksian beliau, kesuksesan beliau ada di sini. Oke, Anggi? Oke, Ma, berarti kita langsung aja ya ke pembicara pertama kita ya. Yes. Oke, kita saksikan bersama-sama dulu ya untuk Sadepan Dokter Iki. Boleh silakan, Aiti. PT Freeport Indonesia. Perjuangan tidak mudah, perlu waktu yang lama dan melelahkan. Menjelajah pulau demi pulau. Hingga tercapai, mantap. Independen ya, dan inilah hasil perjuangannya. Bersama Prudential. South Africa, Rio de Janeiro, Brazil. Beliau sudah beberapa
Wow, Hawaii. Los Angeles. Wow. Las Vegas. Wow, mengajak anak-anak dan keluarga. Itu adalah impian saya. Wow, Bang. Dan ini buat kita hobi traveling, waktu itu udah tempat-tempat cepat. USA. Pokoknya jalan-jalan terus di Prudential. Tempat kita di London. So green, the whispered tales of dawn, of how we calm the tides of war. We are your overlord. Always see, let me love. I wanna know what makes the rest that show. Berikan aplaus, selamat virtual teman-teman. Terima kasih banyak. Luar biasa bersama-sama. Oke, berikan aplaus yang luar biasa teman-teman. Bisa kasih di virtual ya. Jempolnya boleh, tepuk tangannya boleh, mantap. Oke, kita langsung panggilkan aja ya. Yes. Please come, Dokter Iki. Didik. Wow, malam luar biasa. Selamat malam semuanya. Berikan aplaus dulu dong untuk duo MC kita yang luar biasa, Ulfa dan Anggi. Ini juga sosok-sosok luar biasa ya. Sosok-sosok mama-mama muda, tapi kaya raya juga ini ya. Nah, perkenalkan, nama saya Dr. Iki Didik. Suatu hal yang luar biasa malam ini bisa menyapa semua. Wow, hampir 200 orang ya bergabung di malam yang luar biasa ini ya. Tidak nyangka ya, Bu Ulfa dan Anggi ya. Betul sekali, dokter. Ternyata malam ini kita kedatangan banyak calon-calon perubahan ya, calon-calon perubahan hidup yang pastinya akan menjadi hal-hal yang luar biasa after kita malam ini berbincang di suatu sesi yang sangat luar biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Iki Didik dan saya hampir 14 tahun di bisnis ini ya, di bisnis Prudential. Background saya adalah seorang dokter. Saya April 2007, tepatnya ulang tahun saya bergabung ke Prudential itu kurang lebih sekitar 15 hari lagi ya. Itu bergabung ke Prudential yang tadi disampaikan oleh Anggi dengan Ulfa benar. Saya hampir 10 tahun menjadi praktikal seorang dokter klinik dan apotek dan akhirnya menjadi bagian keluarga besar Prudential. Dan kebetulan saya di Prudential juga menjadi salah satu bisa dikategorikan Ikatan Dokter Prudential ya. Jadi pengurus Ikatan Dokter Prudential hampir 500 dokter Prudential bergabung di Prudential. Bayangkan seorang dokter pun mau bergabung di Prudential.
Malam hari ini pastinya kita akan berbincang banyak hal ya teman-teman, dengan waktu yang singkat 45 menit. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke hampir 200 orang yang hari ini menyempatkan diri untuk berbincang, ataupun kita nanti bisa saling saling interaksi ya, teman-teman bisa chat ya. Dan langsung saja mungkin saya akan buka di materi ya. Dan kalau berbicara tentang bisnis yang saya geluti hari ini adalah, ini bukan bisnis sembarangan teman-teman, tapi sebenarnya adalah bisnis yang sangat kita kategorikan adalah bisnis kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dan bisa dikategorikan kita hampir menolong begitu banyak orang, ribuan keluarga kita banyak bantu. Alasan itu juga menyebabkan saya menjadi seorang dokter mau bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Saya anggap ini adalah UNESCO ya. Ini udah sama kayak WHO, sama dengan UNESCO, semua lah ya, badan dunia di luar negeri sana. Kenapa? Karena banyak sekali yang kita bisa bantu teman-teman ya. Berbicara tentang 14 tahun perjalanan karir saya bersama Prudential, ini sesuatu yang saya anggap ini fenomenal teman-teman ya. Kenapa saya anggap fenomenal? Kenapa saya hampir harus ada di bisnis ini atau harus ada di Prudential? Karena ada satu. Kalau dulu di dunia kedokteran, saya hanya bisa menolong ya seorang pasien, tapi tidak menolong keluarganya. Ya, lantas kenapa saya berada di bisnis ini? Ya, kalau di sini saya bisa menolong seluruh keluarganya. Itu alasan mengapa saya putuskan untuk mengupgrade. Kalau dokter itu biasanya dari umum ke spesialis ya, internis, penyakit dalam, bedah segala macam. Saya juga mengambil spesialis. Spesialisnya adalah spesialis kemanusiaan. Ya, jadi terjun ke spesialis kemanusiaan yang membantu ribuan, bahkan kalau perlu jutaan masyarakat Indonesia yang butuh kita bantu. Apa yang kita bantu nanti saya akan sampaikan. 14 tahun perjalanan saya di industri Prudential ini, begitu banyak suka dan duka. Tapi saya bisa kategorikan adalah sukanya banyak sekali. Apa suka salah satunya? Kita menjadi banyak teman dan banyak keluarga. Ya, kita merubah keadaan yang dulu bukan siapa-siapa menjadi luar biasa. Dulu mungkin 14 tahun lalu saya nggak bisa berbicara seperti ini. Saya hanya mampu ataupun berani berbicara dengan pasien, tapi tidak berani berbicara dengan 200 orang ini lebih ya. 203 orang yang malam ini hadir, itu saya tidak berani. Tapi malam ini begitu mudahnya kita berbicara karena betul-betul luar biasa begitu kita memutuskan untuk berada di industri yang sangat luar biasa ini. Ini adalah industri kemanusiaan yang saya kategorikan bisa membantu peradaban ya. Saya anggap ini peradaban suatu keluarga, yang mana keluarga itu menjadi yang something, menjadi nothing, menjadi something. Dan banyak sekali yang akan kita kupas hari ini, kenapa kita harus ada di bisnis ini. Pertanyaannya sederhana teman-teman, apakah saya sebagai seorang dokter sudah puas dengan profesi saya? Kalau berbicara tentang saya, mungkin begitu juga dengan teman-teman. Ya, apakah teman-teman juga sudah puas dengan profesi atau pekerjaan Anda? Saya katakan waktu itu saya puas sekali dan saya bangga menjadi seorang dokter karena bisa membantu pasien. Tapi ternyata ada kekurangannya dan banyak sekali. Saya hanya bisa membantu pasien kalau pasien itu bayar. Saya bisa membantu pasien kalau pasien itu betul-betul menjadi menjadi bagian kemitraan kami. Terutama misalkan dulu zamannya jam sostek ya. Jadi saya tidak bisa membantu di ruang yang lebih, teman-teman. Kalau ditanya apakah saya seorang dokter puas dengan pekerjaan saya pikir tidak puas. Itu mengapa saya putuskan untuk harus melakukan perubahan ya, perubahan akan profesi saya yang di-upgrade lebih baik lagi. Begitu juga dengan teman-teman. Apakah teman-teman juga sudah puas dengan pekerjaan Anda saat ini? Kalau kita berbicara ya, ini juga permasalahan yang banyak dihadapi oleh rekan-rekan profesional ya, ataupun rekan-rekan karyawan, ataupun rekan-rekan mahasiswa, ataupun rekan-rekan pebisnis ya. Apa permasalahan? Ya, permasalahan adalah apakah profesi kita saat ini sudah betul-betul sesuai harapan kita atau betul sesuai dengan impian kita? Coba bayangkan, yang pertama, sesuai nggak yang di bayangan kita? Kalau pekerjaan kita saat ini betul-betul akan membawa bayangan kita yang saat itu kita impikan. Terus bagaimana dengan masa depan? Ya, masa depan pekerjaan kita saat ini ataupun usaha kita kali ini. Kemudian adalah kira-kira keluarga kita, ya, apakah bisa diwujudkan mimpinya? Apakah mimpi keluarga kita bisa diwujudkan?
Pasti setiap keluarga punya impian. Yang kemudian keempat adalah, apakah orang-orang yang kita cintai, yaitu istri, anak-anak kita, punya waktu untuk menunggu hal ini? Ya, apakah mereka masih punya waktu? Apakah masih memiliki waktu? Apakah ada sabar untuk menunggu kita? Ya, yang terakhir adalah, apakah Anda, ya, ataupun saya saat itu, ya, terbuka jika ada peluang baru yang bisa menjawab semua keraguan yang ada di kepala kita. Teman-teman, permasalahan-permasalahan yang diutarakan di slide ini, itulah yang 14 tahun lalu berkecimpung di kepala saya. Saya nggak usah membayangkan kalau dulu saya tidak mengambil keputusan. Mungkin saya akan menyesali 14 tahun hal yang betul-betul lupa saya lakukan. Ataupun yang mungkin saya tunda saya lakukan. Dan alhamdulillah, dalam 14 tahun perjalanan karir saya di bidang kemanusiaan yang luar biasa ini, begitu membuat sesuatu yang spektakuler, teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi, teman-teman, dari kelima hal ini. Ini yang terjadi dengan saya juga, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi dengan kita, ya, apa yang terjadi dengan Anda, ini terjadi dengan Anda semua, dengan saya, atau dengan 203 orang, ataupun dengan orang-orang yang di luar sana. Sesungguhnya dalam kehidupan ini ada dua kuadran, ya, kuadran kiri atau kanan, ya. Kalau kita berbicara tentang kuadran kiri, dari mulai zaman penjajahan Belanda sampai hari ini, kita memang sudah didoktrin untuk menjadi kuadran kiri, menjadi karyawan atau wira swasta, itu doang. Apakah lu menjadi pegawai? Apakah Anda menjadi karyawan? Apakah Anda menjadi karyawan swasta? Apakah menjadi pegawai negeri? Apakah Anda menjadi pedagang, wira swasta? Itu adalah kuadran kiri. Kita akan sedikit bahas nanti apa itu kuadran kiri. Ya. Kemudian gimana kalau kita mau hijrah ke kuadran kanan? Siapa itu kuadran kanan? Ya. Kuadran kanan adalah orang-orang yang memiliki bisnis besar, ya. Orang-orang yang memiliki banyak uang menjadi investor. Kuadran kiri tadi adalah orang-orang yang pasti digaji atau mencari sesuatu yang dia harus bekerja keras. Ya, yang pasti kuadran kiri ini tidak mungkin bisa diwariskan. Ya, tidak mungkin bisa diwariskan. Peluangnya untuk menjalani mimpi-mimpi indahnya bersama keluarga sangat sulit di kuadran kiri. Itu saya lakukan juga, ataupun keputusan yang saya lakukan saat itu untuk hijrah ke Prudential. Karena saya sadar, dokter juga kuadran kiri tidak akan pernah mampu menjadi kuadran kanan kalau saya tidak hijrah saat itu. Rekan-rekan, hal inilah yang patut perlu kita renungkan. Kuadran kiri sejak zaman penjajahan Belanda berabad-abad lalu itu udah didoktrin supaya tidak bisa jadi kaya. Sedangkan kalau kita berbicara di luar negeri sana, ataupun orang-orang kaya sebagian besar yang ada di Indonesia, mereka pola pikirnya adalah kuadran kanan. Dia harus memiliki bisnis besar, menjadi owner, dan menjadi investor. Dan ini menjadi banyak problem hari ini. Apa problemnya, teman-teman? Karena kita secara tidak sadar, kita dijajah oleh kuadran kiri. Dan kita tidak bisa melakukan daya upaya untuk bisa merubah itu. Karena 80% ya dari kita ada di kuadran kiri. Hanya 20% orang-orang itu di kuadran kanan. Itu kenapa malam ini ya 200 orang lebih hari ini yang hadir. Bersyukur ya Anda hadir hari ini untuk bisa merenungkan apakah kuadran kiri teman-teman bisa dirubah atau berhijrah ke kuadran kanan. Ya. Karena kalau berbicara tentang passive income itu semuanya bukan di kuadran kiri dan sama sekali tidak ada di kuadran kiri, tapi adanya adalah di kuadran kanan. Ya, dan ini yang harus kita renungkan. Teman-teman, terus gimana caranya supaya kita bisa pindah ke kuadran kanan? Itu tadi saya bahas sejak zaman feodal Belanda, kita sudah dilahirkan, dididik, didoktrin untuk bekerja di kuadran kiri. Teman saya sering katakan, kuadran kiri adalah sebagaimana dia membangun istana pasir di tepi pantai. Begitu pasang, diambil itu pasir itu. Hilang begitu saja. Ataupun dengan bahasa lain, siang, malam, pagi bekerja untuk membangun istana orang lain. Itu sejak zaman Belanda, teman-teman. Jadi semua manusia yang hadir hari ini apalagi memiliki kesempatan 1000% untuk bisa merubah ke kuadran kanan.
Permasalahan adalah apakah saya mampu untuk hijrah ke kuadran kanan, kita akan bahas. Karena sebagian besar mengatakan butuh modal besar sekali untuk menjadi seseorang yang pindah ke kuadran kanan. Karena kuadran kanan itu salah satunya adalah harus punya modal, harus ada mentor, harus ada sistem, ada network. Permasalahan terbesar adalah modalnya besar sekali. Kalau mentor oke lah ya, syukur-syukur mentornya nggak dibayar, alhamdulillah. Masalahnya mentor pun harus dibayar mahal. Dan kita pun harus membayar sistem dan network. Apa contohnya? Abnormal, KFC, McDonald. Itu semua adalah kuadran kanan dan membutuhkan banyak modal, mentor, sistem, network yang tidak tanggung-tanggung. Dan saya pikir, saya yakin 100%, 200 orang lebih di sini sangat butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menciptakan KFC, McDonald ataupun abnormal. Termasuk mungkin saya saat itu waktu di dunia kedokteran, teman-teman. Ya, untuk pindah ke kuadran dengan usaha sendiri, pastinya seperti kita ketahui harus membutuhkan biaya dan waktu, ya, serta usaha yang sangat besar. Jadi tidak mudah, teman-teman, untuk begitu saja pindah ke kuadran kanan. Permasalahan adalah hari gini kita butuh sesuatu income yang justru jangan mengeluarkan kita punya cash flow. Kalau kita harus mengeluarkan modal yang lebih besar lagi, apalagi di pandemi seperti itu, berbahaya sekali. Era saat ini tidak mudah untuk mendapatkan cash money ya, teman-teman. Itu nggak mudah. Butuh waktu, ya, butuh pengorbanan, ya, apalagi dengan era pandemi seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Kemudian permasalahan lagi adalah untuk bisa pindah dengan biaya dan waktu usaha yang relatif kecil diperlukan namanya mentoring atau bimbingan, ya. Konseling lah lebih banyak orang, ya. Jadi dari orang-orang yang betul-betul sukses untuk bisa membantu membimbing kita berada di kuadran kanan, ya. Dan tadi udah saya berikan contohnya, teman-teman. Kami punya solusi, rekan-rekan, ya. Itu yang terjadi 14 tahun yang lalu di saat saya pribadi memutuskan untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, ya, yang kalau perlu nggak pakai modal, kalau perlu mentornya nggak usah dibayar, ya, kalau perlu justru saya dibantu 100%, karena kebanyakan kalau kita kerja di dunia bisnis wira swasta maupun pegawai, yang ada nggak bisa bantu, yang ada menjerumuskan. Kalau perlu lu nggak sukses karena saya injak lu supaya saya sukses, itu yang terjadi di luar sana, tapi tidak di sini, teman-teman. Kita punya solusinya. Waktu itu 14 tahun yang lalu, saya diberi solusi, teman-teman, yang memberikan jaminan luar biasa bagi keluarga. Pertama adalah tanpa modal. Bisa langsung memulai bisnis tanpa memerlukan modal. Wow, saya kaget. Bisnis apaan itu? Kok bisa langsung tanpa modal? Ya, tidak pernah saya mendengarkan bisnis tanpa modal. Bisa langsung memulai bisnis lagi. Yang kedua, apa yang kedua? Waktunya fleksibel. Ini yang luar biasa. Karena kebanyakan di luar sana adalah kalau kita melakukan bisnis harus full time. Ada kalanya kita masih bekerja, tiba-tiba kita suruh pindah 100%, itu tidak mungkin. Harus memerlukan waktu. Ya, saya setuju, agree. Kecuali pada saat satu titik tertentu, kita sudah bisa mengimbang income kita, baru kita mungkin bisa memutuskan full time di luar sana. Lagi-lagi di sini disebutkan adalah fleksibel. Bisa menentukan dengan sesuai waktu kita bekerja. Ini menarik, rekan-rekan. Dan yang menarik lagi nomor 3 adalah bisa unlimited income. Tidak dibatasi kita punya limit income. Bisa mendapatkan income tak terbatas tergantung usaha kita juga. Tergantung juga teamwork kita. Tergantung Anda masuk di mana. Kalau salah masuk ya susah juga. Jadi semua faktor ini adalah ketiga faktor penting ini yang membuat saya 14 tahun lalu memutuskan untuk hijrah. Ditambah lagi yang keempat adalah ternyata ini sudah ada sistemnya, sudah ada mentornya tanpa harus saya bayar. Bayangkan rekan-rekan, kita tidak perlu membayar konsultan untuk membimbing kita dari nol sampai menjadi hebat. Bahkan kita dibiayai gratis. Ini kan luar biasa. Sudah masuk bisnisnya tanpa modal, waktunya fleksibel, income-nya unlimited, sistem mentornya gratis. Yang menarik adalah apa yang kita lakukan dihargai luar biasa. Kelima hal ini, inilah menyebabkan saya jatuh cinta pada pandangan pertama saat itu, tepatnya di bulan April 2007, dan saya memutuskan untuk total full time.
Karena saya melihat begitu luar biasa, melebihi saya menjadi seorang dokter saat itu untuk membantu kemanusiaan luar biasa. Jadi bisnis ini adalah membantu orang lain dulu, baru kita terbantu. Dan apa yang terjadi? Keluarga kita terbantu sangat luar biasa. Bahkan bisa sampai 7-8 turunan. Bahkan lebih dari itu. Nanti kita akan bahas. Apa opportunity-nya adalah bisnis, sekali lagi ya. Bisnis. Ingat, bisnis. Bisnis ini adalah kuadran kanan. Bisnis prudensialnya. Ya, bisnis asuransi jiwa prudensialnya. Sekali lagi, bisnisnya yang kita akan bahas hari ini. Ini yang kita sebut adalah opportunity yang luar biasa. Kantor kita ada di Jakarta Pusat, pasti di tengah-tengah jantungnya Jakarta Ibu Kota, dekat dengan istana. Dari 1848 kita sudah berdiri dan cukup lama, proven. Zamannya Tetangga tenggelam pun kita yang bantu klaim, ya rekan-rekan. Jadi 292 orang itu mendapatkan klaim saat itu sangat luar biasa nilainya oleh Prudential. Indonesia belum merdeka, kita perusahaan ini sudah klaim. Berarti ini perusahaan global luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Ini dari highlight-nya, cepatnya saya katakan, sudah saya ditanya lah. Asetnya udah puluhan triliun, hampir 100 triliun di Indonesia saja, teman-teman. Ini luar biasa banget. Apalagi dengan RBC. RBC adalah bagaimana keamanan, ya, kenyamanan, kekuatan finansial, ya, hingga bisa membantu. Artinya kenyamanan kita, ini perusahaan ini bisa bangkrut atau enggak? Tidak mungkin, ya. Artinya ada 5-6 kali di atas ketentuan pemerintah, kita aman. Jadi artinya secara keamanan perusahaan ini luar biasa. Bisnis syariahnya satu-satunya ya unit usaha syariah yang bisa mengalahkan semua insuran di Indonesia adalah Prudential Syariah. Asetnya hampir 10 triliun, teman-teman. Ini luar biasa. Syariahnya luar biasa juga. Ya, number one, ya, bahkan di Asia, teman-teman. Bahkan lebih hebatnya lagi, RBC-nya juga fantastis, teman-teman. Itu cara highlight. Saya nggak terlalu bahas detail. Nanti pada saat Anda hari Sabtu, nanti mungkin Anda mengikuti sesi seriusnya atau sesi perdananya untuk masuk bisnis, kita akan dikupas semua, teman-teman. Artinya, teman-teman, 97% brand ini sangat luar biasa. Kita ada 260.000 partner bisnis kita dan ada hampir 2 juta nasabah kita. Dan kita di backup oleh 1.800 staff dan lebih dari 806 jaringan rumah sakit yang bekerja sama oleh kita dari dan dalam negeri. Ini luar biasa. Dalam negeri itu ada 806 jaringan rumah sakit, teman-teman, yang langsung bekerja sama dengan Prudential. Ini hal-hal yang saya pikir menjadi kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Ternyata kita berada di suatu bisnis yang sangat fantastis, teman-teman. So, apa yang harus kita lakukan dalam bisnis ini? Sederhana, teman-teman. Siapapun teman-teman ya apapun ya, tiap tahapan kehidupan kita akan bahas, ya. Pastinya dari awal, teman-teman. Dari awal apa? Pastinya bagaimana persiapan kita untuk pernikahan. Ini bagi yang muda. Ya, kalau kita mau bercerita tentang bagaimana tahapan kehidupan manusia. Pastinya begitu menikah, punya anak. Perlu dong biaya untuk anak, bayi, perlengkapan segala macam. Lantas setelah itu apa yang terjadi? Butuh dong yang namanya rumah baru. Iya dong, udah punya anak. Butuh dong anaknya pendidikan. Kemudian udah mulai tahapan butuh dong yang namanya roda 4, mobil, dan liburan. Pasti tanpa mobil dan liburan, manusia itu akan stres, ujung-ujungnya cepat mati dan cepat sakit. Hati-hati, teman-teman. Karena kebahagiaan itu salah satunya adalah kita harus bisa cukup intim dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu anak dan istri. Salah satunya liburan. Itu adalah salah satu obat awet muda, obat panjang umur, obat anti COVID juga sebenarnya untuk menguatkan imun kita. Kemudian apalagi? Ke finalnya adalah perjalanan ibadah. Teman-teman, 6 langkah ini adalah tahapan kehidupan yang pasti menjadi impian setiap orang. Pertanyaan saya adalah, teman-teman sudah masuk ke tahapan yang mana? Atau Anda sudah meraih itu semua belum? Ya, ini yang harus teman-teman jawab, rekan-rekan. Ya, so next, bisnis berasal dari upaya penyelesaian masalah, pasti. Masalah keuangan adalah akar dari segala masalah. Masalah keuangan adalah yang bisa kita kategorikan adalah kambing hitam segala-galanya. Masalah keuangan adalah bisa dikategorikan adalah apa ya? Keuangan itu kalau bisa dikategorikan adalah penjahat mengerikan ya, ataupun bisa dikategorikan adalah godaan yang mengerikan. Bisa lagi dikategorikan risiko yang mengerikan. Banyak hal-hal yang disampaikan orang luar sana, ya.
masalah keuangan sumber segala-segalanya. Dan itu juga pernah terjadi di diri saya. Dan saya yakin di diri Anda. Hari ini teman-teman yang hadir hari ini, saya yakin punya masalah keuangan. Tidak mungkin Anda tidak punya masalah keuangan. Bagi siapapun yang tidak punya masalah keuangan, saya yakin tidak mungkin mau berbisnis, tidak mungkin mau bekerja lagi. Dia pasti yang nggak punya masalah keuangan, tinggal di rumah, duduk manis, uangnya datang. Itu orang yang bebas dari masalah keuangan. Tapi kalau masih mencari, dia harus keluar rumah, dia harus bekerja, dia harus mencurahkan tenaganya, 8 jam, 12 jam, 20 jam, kalau perlu merantau, itu berarti masalah keuangannya belum kelar. Ini semua adalah akar dari segala-galanya, teman-teman. Tahukah teman-teman? Ya, kalau kita berada di tengah-tengah mereka dan menjadi solusi untuk membantu perencanaan keuangan mereka yang tadi menjadi akar masalahnya, saya yakin teman-teman akan menjadi sahabat terbaik mereka. Itu yang terjadi juga dengan kita. Begitu mereka ada masalah keuangan, kita bantu dengan program perencanaan keuangan. Ini yang teman-teman nanti akan dilatih dengan sistem yang ada. Kita lihat contohnya teman-teman dari sisi kehidupan. Kita lihat almarhum salah satu artis besar, Yana Jane. Saya yakin miliaran nih bayarannya di film maupun sinetron. Hingga akhirnya dia harus sakit kritis, menderita kanker. Dan yang lebih mirisnya lagi, kedua anaknya putus sekolah, teman-teman. Sampai jual buku untuk membantu orang tuanya. Ini risiko kehidupan. Bayangkan kalau kita sebagai pelaku kemanusiaan hadir menyelamatkan dia, hadir menyelamatkan seperti almarhumah seperti ini, saya yakin teman-teman di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman menjadi sosok yang sangat luar biasa. Kita nggak usah berbicara tentang uang yang miliaran di sini yang kita bisa dapatkan. Tapi bagaimana miliaran nilai value-nya, kemanusiaan yang tinggi dan pahalanya bagi kita semua yang benar-benar menjalani sepenuh hati. Ini salah satunya. Kalau teman-teman ada di situ, apa yang Anda lakukan? Ya, pasti Anda ingin menyelamatkan. Dengan cara apa? Perencanaan, kesehatan yang baik. Nanti kita akan diajarkan semua. Baik sistem dan pendidikan yang luar biasa. Dan kalau itu berhasil, teman-teman menyelamatkan segalanya. Bukan satu orang yang diselamatkan, tapi seluruh keturunan yang bisa diselamatkan. Anaknya bisa terselamatkan, dan turun-turunannya akan berasa terima kasih kepada Anda karena bisa menyelamatkan. Itu teman-teman alasan 14 tahun saya memutuskan untuk bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Kita lihat faktor risiko ini bisa terjadi ke siapapun. Baik tadi Yana Jane, kemudian ada Julia Perez, ya, kita kenal dia menjadi sosok yang sangat fenomenal, rumahnya miliaran, punya uang miliaran, bahkan ratusan miliar, habis hanya faktor risiko kehidupan, yaitu sakit kritis. Kalau lagi-lagi Anda hadir di situ dan bisa menyelamatkan itu, saya yakin bukan nilai miliaran yang Anda akan terima, tapi ada nilai value kemanusiaan Anda yang derajatnya tinggi sekali, bisa membantu para risiko kehidupan seperti Julia Perez dan lain-lainnya. Dan saya yakin ini akan banyak lagi orang-orang seperti ini yang perlu kita bantu, teman-teman. Ini alasan saya seorang profesional ya di Prudential ya itu sangat mulia. Bahkan melebihi seorang dokter. Karena dia bukan menyelamati one person, tapi family. Ya, bahkan bisa ekosistem lingkungannya. Bahkan keluarga besar, bahkan masyarakat. Jadi ini saya kategorikan adalah suatu kegiatan kemanusiaan yang saya kategorikan ini luar biasa banget. Makanya saya setiap hari mungkin didoai ya, oleh banyak ratusan bahkan ribuan klien saya untuk pertama panjang umur. Karena banyak membantu mereka. Ya, bahagia, ya, sehat, kaya raya. Teman-teman, ini semua adalah doa-doa mereka. Karena mereka juga terselamatkan dengan perencanaan keuangan yang luar biasa. Teman-teman nanti akan diajarkan. So, kita akan berbicara tentang bisnisnya. Tadi cerita tentang nilai kemanusiaannya, ya. Apa dari cerita bisnisnya? Luar biasa. Banyak yang kita dapat. Bayangkan teman-teman, dari langkah kemanusiaan yang Anda lakukan, yang sangat sederhana, Anda cuma membantu menyampaikan informasi. Kalau di Prudential itu bisa membantu mereka dengan semua faktor risiko yang mereka hadapi, baik risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko perencanaan apapun yang mereka akan lakukan, kita bisa ya kategorikan, kita bisa memberikan solusi. Ada 105% setiap tindakan yang Anda lakukan membantu mereka itu masuk ke kantong Anda. Itu bagi para pemula. Kita berbicara tentang pemula. Tentang pemula ini adalah 105% itu menjadi milik Anda. Yang pastinya perusahaan kita yang besar Prudential ini memberikan secara bertahap.
Tahun pertama kita didapatkan 42%, tahun kedua 42%, dan tahun ketiga, keempat, dan kelima 5%. Maksudnya nih apa nih Dokter Iki? Ini adalah satu tindakan kemanusiaan. Satu tindakan kemanusiaan yang Anda lakukan, Prudential membayar kita 100,5%. Ya. Satu tindakan kita dibayar selama 5 tahun dengan total 105%. Tahun pertama 42%, tahun kedua 43,5%, tahun ketiga keempat 5%. Ini hal yang kita terima, teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya kita bantu mereka dulu. Baru kita juga mendapatkan reward yang luar biasa dari Prudential. Satu tindakan, teman-teman. Sekali lagi ini satu tindakan 2020, maka kita mendapatkan manfaat sampai 2025. Sorry, ini sekarang 2021 ya. Berarti kita mendapat manfaat, benefit income sampai 2026. Satu tindakan hari ini, teman-teman. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa, dan ini hanya baru pemula. Ya, karena sistem di Prudential adalah omset sama dengan income. Kemanusiaan yang kita lakukan untuk mereka, kita dibayar sesuai dengan yang mereka percayakan kepada kita. Jika mereka memberi kepercayaan, menitipkan perencanaan keuangannya 100 juta, maka Anda akan terima 100 juta. 10 juta, maka Anda akan terima 10 juta. Bahkan 10 juta, 5% Anda terima, 100,5%. Oke, apalagi yang ditawarkan dari sistem bisnis kita? Potensi income-nya. Ya. Itu tadi bilang pemula, ya. Untuk pemula. Kemudian, bagaimana hitungan secara detailnya? Saya memberi gambaran yang sederhana. Jika dalam 1 tahun tindakan kita mencapai 200 juta saja. 200 juta itu berarti kurang lebih dia mempercayakan kepada kita 20 juta setiap bulannya. Ya, dari semua kegiatan Anda dalam 1 tahun, ada 20 juta, ya, 20 juta premi yang dipercayakan ke Prudential melalui Anda, itu hitungan kita adalah 200 juta dalam setahun. Artinya dalam 200 juta setahun itu, berapa pendapatannya? Pendapatan Anda adalah kalau dihitung secara detail, untuk kita hitung 2 tahun pertama dulu ya. 2 tahun pertama dulu ya. Kalau cara hitungan tadi di awal, kita harusnya dapatnya 200 juta nih. Kita ceritain jangka pendek dulu, yang 2 tahun kita terima. Tahun pertama, teman-teman, 200 juta dikalikan aja 42,2%, berarti 84 juta. Jadi tahun pertama dari satu tindakan kita lakukan tahun 2021, kita menerima uang 84 juta. Saya mau tanya ke teman-teman yang 203 orang yang hadir tadi ini. 84 juta cash money masuk ke rekening Anda, saya pikir ini sesuatu something nggak? Something sekali. Something sekali. Bahkan dari tindakan yang 200 juta tadi, kita masih dapat lagi untuk tahun keduanya lebih gede lagi. 87 juta. Bayangkan satu tindakan yang diberikan oleh Anda dan klien Anda, masyarakat mempercayai kepada Anda, ya, 200 juta per tahun, maka Anda menerimanya 84 juta. Tahun kedua masih terima lagi 87 juta dari tindakan yang Anda lakukan pertama kali. Teman-teman, ini saya pikir luar biasa, teman-teman. Ya, kalau dipikir-pikir kurang lebih satu tindakan kita bisa terima 7 juta per bulan. Ya, masa 1 tahun kita nggak bisa melakukan transaksi 200 juta kepada banyak rekan-rekan masyarakat di luar sana. Apa yang kita lakukan? Nanti kita akan bahas. Yang kita lakukan adalah program kemanusiaan, program rumah sakit, program pensiun, program waris, program kehilangan income, banyak lagi. Sesuai kebutuhan. Dan itulah nanti teman-teman akan diberikan sistem yang sangat simple. Begitu Anda hari Sabtu masuk ke sistem tadi, saya yakin begitu Sabtu, dari jam 8 sampai jam 12, Anda jam 1 sudah menjadi orang yang paham. Masya Allah, ternyata begini mudahnya kita bisa membantu banyak masyarakat di luar sana. Ini benefit yang diberikan oleh Anda, kepada Anda, dari Prudential, teman-teman. Ini something luar biasa. Artinya, teman-teman, kita punya income yang disimpan 87 juta dalam 1 tahun. 87 juta dalam 1 tahun, teman-teman. Ya, ini luar biasa. Apa jenjang karir yang ditawarkan di Prudential? Bagi teman-teman yang pemula hari ini adalah tahun pertama Anda menjadi partner bisnis pemula namanya agent. Itu hanya 1 tahun pertama. Tahun kedua Anda akan menjadi associate agency director. Kalau di luar sana sama dengan GM lah. Tahun ketiga Anda akan menjadi agency director. Seperti MC kita luar biasa, Bu Ulfa tadi. Bu Ulfa tadi adalah agency director, sedangkan Bu Anggi tadi adalah associate agency director. Jadi 2 karir mereka sudah capai. Apalagi Ulfa tadi sudah mencapai menjadi seorang agency director. Itu adalah profesi karir, jenjang karir yang betul-betul ditawarkan. Ini yang lucu di luar sana untuk mencapai
GM atau direktur, saya pikir harus rebutan. Dari 1.000 karyawan, saya yakin hanya 1 yang mendapatkan chance. Yang lainnya, walau-walam, ya teman-teman. Tapi di Prudential, jenjang karir kita justru sebanyak-banyaknya untuk bisa raih. Bahkan disupport dan didukung penuh, teman-teman. Oke, kita akan berbicara. Tadi saya cerita tentang pemula. Ya, pemula 84 dan 87 juta tadi adalah cerita pemula. Bagaimana Pak Dokter kalau kita menjadi pebisnisnya dan kita naik karir? Yang selain yang kita terima tadi, kita mendapatkan yang namanya off-reading atau royalty off-reading. Seorang associate agency director itu jatah off-reading-nya atau jatah royalty-nya itu 22,5%, sama kayak pemilikan saham nih. Sama kayak Anda sudah membuat namanya Alpamidi ini. Anda membuat usaha Alpamidi punya saham 22,5%. Nah, itu namanya AAD atau associate agency director. Kemudian Alpamidi-nya menjelma menjadi sebuah giant. Giant itu namanya agency director. Ya, sama dengan pemilik saham 33%. 3 tahun saja kita udah memiliki saham sebagaimana kita memiliki giant. 2 tahun kita seperti memiliki Alpamidi 22,5%. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Makanya ribuan, ratusan ribu ya orang-orang yang diterima di Prudential mengejar menjadi agency director karena ingin menjadi owner bisnis. Yang mana dia memiliki kepemilikan off-reading atau saham royalty 33%. Plus menerima lagi 10,6%. Ini nanti kita akan bahas. Apalagi kalau menjadi agency director. Ya, seperti Bu Ulfa tadi di MC, maka dia sudah menjadi business owner. Kalau dia mencetak agency director juga, misalkan dia mencetak dalam 5 tahun 6 agency director, maka dia udah memiliki saham 10%. Setiap agency director yang dicetak. Sama seperti kalau misalkan kita buka yang namanya abnormal, ya. Jika pemilik abnormal tadi membuka cabangnya, ya, satu lagi, membuka cabangnya, pemilik abnormal itu membuka cabangnya tanpa kita punya modal di ceritanya. Menjadi 5, bahkan 6. Maka kita menerimanya 10%. Padahal kita nggak punya modal. Luar biasanya nggak di bisnis ini. Jadi ini sangat fantasi, teman-teman, kalau bercerita tentang potensi income. Di luar tadi pemula. Di luar yang tadi ini, teman-teman. Ya, ini yang luar biasa, teman-teman. Ya, jadi saya pikir ini sesuatu yang kita bisa kategorikan apa ya? Kalau saya kategorikan sesuatu yang sangat fantastis, yang pasti kita perjuangkan, teman-teman. Ini tadi, ini selain kita menerima ini, maksud luar tadi, kalau kita menjadi agency director lebih gede lagi, terimanya 33%, ya. Kemudian plus tambahan dapat 10,5% dari para associate agency director yang kita cetak. Dan puncaknya, kalau kita menjadi agency director, puncak bisnis atau karir di bisnis ini, dan kita bisa mencetak juga agency director, maka kita sama dengan memiliki kerajaan bisnis seperti memiliki KFC, McDonald, Abnormal, itu kepemilikan saham kita, royalti kita itu 10%. Ini luar biasa sekali. Sampai yang Alpamidi ataupun Giant ke-6 atau Abnormal ke-6 ataupun agency director ke-6 istilah kita masih menerima lagi 3%. Ini sesuatu yang pantas kita perjuangkan, teman-teman. Ini saya nggak bahas detail ya, nanti juga akan dibahas di hari Sabtu. Poinnya adalah potensi income yang ditawarkan Prudential adalah royalti seumur hidup yang dapat diwariskan. Diwariskan. Kalau kita mencetak agency director, tugas kita di sini adalah mencetak agency director. Artinya 203 orang yang hadir hari ini wajib kita bantu untuk menjadi agency director. Ya, berapa income-nya agency director? Nanti di slide terakhir saya akan sampaikan. Saya akan mati-matian untuk membantu teman-teman. Kantor akan mati-matian membantu teman-teman. Siapa yang dibantu? Yang bisa kerjasama pasti. Yang sadar bagaimana dia bisa memenuhi keinginan-keinginan yang selama ini membebani pikirannya. Ya, jadi kita tugasnya mencetak agency director. Karena agency director itu identik dengan sebuah abnormal. Jadi kita sama dengan memiliki abnormal. Ya, bayangkan teman-teman, ini royalti yang kita bahas tadi, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Teman-teman, begitu banyaknya dan itu berlipat-lipat ganda. Ya, tanpa modal, sistem dibantu, disiapkan, mentor disiapkan. Dan kita semua saling mensupport. Ini luar biasa rekan-rekan.
Ya, ini saya katakan potensi income yang ada. Tadi seorang agent yang saya sampaikan tadi yang di awal, kalau kita seorang agent pertama kali pada bisnis pemula, kita mendapatkan income 7 juta per bulan. Ini standar. Kemudian yang kedua ya, seperti tadi Anggi sebetulnya MC kita adalah baru promosi agency director kemarin bulan Januari. Maka dia menerima income 24 juta minimal. Kemudian agency director seperti Ulfa, minimal dia terima 48 juta. Ya. Kemudian kalau dia mencetak agency director, maka dia terima 82 juta. Mencetak agency director lagi, dia terima 181 juta. Teman-teman, 181 juta final bisnis kita dalam 5 tahun adalah tanpa modal dan tanpa risiko. Ini yang patut kita renungkan, rekan-rekan. Itu kenapa seorang dokter, insinyur, dan begitu banyak kalangan ya. Semua kalangan di Prudential itu ada. Karena apa? Potensi bisnisnya luar biasa, potensi kemanusiaannya yang sangat menggugah hati, bahkan nilai pahalanya yang sangat tinggi, teman-teman. Ini menyebabkan begitu banyak orang sangat mencintai bisnis kemanusiaan ini. Karena apa? Tujuannya bukan hanya income. Pertama kali tujuannya adalah membantu kemanusiaan. Itu kepuasan kita. Dan kita dibayar mahal wajar. Karena apa? Tidak sepantas lah ya, mohon maaf, sepantas dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita menyamakan satu keluarga. Pantas Prudential mengganjar kita dengan potensi income yang luar biasa. Dan ini bisa diwariskan. Apa yang masih bisa diwariskan? Jika seorang agency director ya meninggal dunia, maka otomatis istrinya ataupun anaknya itu menggantikan posisi income-nya. Sekali lagi, menggantikan posisi income-nya. Jadi dia gantian otomatis menerima income-nya. Meninggal juga istrinya, otomatis anaknya. Dan ini nggak akan putus sampai turunan. Karena setiap tahun seorang agency director wajib menyertakan 2 ahli waris. Kalau terjadi darurat keadaan sehingga menyebabkan meninggal si pebisnis, maka diwariskan otomatis. Saya yakin ini tidak pernah ada di pekerjaan yang Anda geluti saat ini. Mau teman-teman posisi direktur kayak manajer kayak, pasti begitu teman-teman menjadi puncaknya, yang ada adalah cukup 2-3 tahunnya selesai ditendang, digantikan yang lain. Di Prudential kebalik. Begitu dia makin menjadi direktur, dia wajib mencetak direktur lagi, direktur, bahkan lebih hebat lagi direktur di bawahnya. Begitu start puncaknya dia udah nggak ada lagi, anaknya otomatis menggantikan posisi income dengan pertumbuhan income yang luar biasa. Dan kita dilindungi dengan perjanjian luar biasa di Prudential. Ini teman-teman suatu bisnis yang kita kategorikan adalah sesuatu bisnis fenomenal yang luar biasa. Ya, jadi lantas kenapa nggak banyak orang tahu tentang bisnis? Oh iya, kalau banyak orang tahu jadi bisnis kebanyakan. Hanya orang-orang tertentu. Makanya 203 orang yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan untuk merubah kehidupannya. Ya, saya doakan bisa sukses Anda semua. Kita lihat skema bisnis. Sama bisnis ini kayak pemilik pabrik. Ya, ada distributor besar ya, distributor utama. Ya, kemudian ada distributor di bawahnya lagi, distributor biasa, dan ada dealer dan ada retail atau eceran-eceran. Ya, semua produk itu melalui distributor utama kepada distributor, disalurkan kepada para dealer kepada para retail, eceran. Sama teman-teman. Prudential itu sama dengan kayak prinsip ataupun pabrik. Kantor pemasaran, kebetulan saya adalah pemilik kantor pemasaran mandiri, ya, yang saya dalam hitungan waktu kurang lebih 11 tahun sudah bisa memiliki kantor pemasaran mandiri, ya. Itu sama dengan kayak distributor besar. Dan tugas kita adalah mencetak agency director. Agency director adalah distributor kita. Untuk bisa mencetak lagi agency director para dealer-dealer atau kita anggap dia seperti AAD kita, Associate Agency Director. Dan para retail itu seperti agent-agent. Teman-teman yang hadir hari ini 203 orang, ke depan wajib menjadi agency director. Bahkan kalau perlu harus memiliki kantor pemasaran mandiri. Berapa lama? Paling lama untuk menjadi pemilik kantor adalah 15 tahun. Paling lama itu. Paling cepat, ada yang 5 tahun. Itu udah kaya luar biasa. Kemudian Pak Dokter untuk menjadi agency director, distributor, cukup butuh waktu 3 tahun paling lama. Wajib 3 tahun. Untuk menjadi associate agency director atau dealer, cukup waktu Anda hanya 1 tahun. Kemudian kalau untuk menjadi retail, hari ini juga Anda bisa jadi retail. Itulah skemanya teman-teman. Jadi artinya ini sesuatu yang sangat benar-benar Anda wajib pertimbangkan. Ini bisnis luar biasa. Tapi kalau kita di pabrik ataupun kita harus mempunyai pabrik ataupun kita menjadi distributor besar, kita harus punya modal besar, karyawan banyak, risiko yang luar biasa.
Ini nggak perlu mikir Prudential, sistemnya udah disiapkan tanpa modal, mentoringnya udah ada, sudah ada guidance-nya teman-teman, GBH-nya sudah ada yang ngatur. Tugas kita adalah mau hijrah nggak? Karena Prudential hanya butuh orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk menjadi besar, ya, bukan menjadi sosok-sosok kuadran kiri, tapi harus menjadi kuadran kanan. Ini yang kita akan tawarkan kepada 203 orang yang hadir hari ini. Teman-teman, ini akan dibentuk, akan dibangun, bertumbuh menjadi pemilik perusahaan. Anda semua di sini 203 orang akan dibantu untuk menjadi pemilik perusahaan. Bukan sebagai pegawai yang tiap hari diperintah, yang harus pakai seragam, harus pakai gaji, yang 30 tahun, 40 tahun, Anda harus mengikuti jalannya dari jalan A ke B. Jam 7 bangun, jam 5 pulang. Selama 20-30 tahun sampai meninggal. Apakah Anda mau seperti itu? Teman-teman, semua orang diciptakan memiliki pilihan. Kalau saya berbicara tentang medis, teman-teman, dari mulai sperma dan telur, jadilah kita yang namanya manusia. Itu kita harus bersaing dengan puluhan miliar pesaing kita. Tapi kita bisa kalahkan mereka di zamannya kita, di zamannya yang namanya sel dulu. Dan menjadi pemenang adalah Anda yang lahir di dunia. Lantas kenapa di dunia Anda mau jadi pecundang? Bahasa saya adalah pecundang di luar sana ya, bukan Anda ya, mohon maaf. Kenapa? Kok harus nggak sadar-sadar di luar sana orang-orang kok tidak mau ngelihat kalau dia itu adalah sosok yang luar biasa. Maka saya kategorikan adalah 203 orang yang hari ini adalah orang-orang pemenang. Dia sadar kalau ada peluang besar. Karena memang 203 orang yang hadir hari ini adalah diciptakan untuk menjadi pemenang. Itu sudah takdir. Jadi sekali lagi, berterima kasih teman-teman kepada yang rekrut Anda, dan berterima kasih kepada yang Maha Kuasa, karena kita hari ini bertemu. Keputusan tetap di tangan Anda. Tinggal Anda memutuskan, tetap Anda menjadi seorang feodal, ya, menjadi orang bawahan, menjadi pesuruh, menjadi karyawan, menjadi seorang seragam, ataupun seorang yang tidak akan dikenang. Sedangkan hari ini ada penawaran yang luar biasa untuk menjadi sebuah owner, untuk memiliki sebuah perusahaan, untuk diajak partner bisnis, untuk memiliki saham besar. Ini semua keputusan ada di tangan Anda. Ini salah satu potensi income yang terjadi, teman-teman. Prudential, gambarannya dari tahun pertama sampai kelima. Ya, tahun pertama kita 7 juta rata-rata. Kalau di luar sana, seorang yang tamat S1 digaji 5 juta. Padahal 5 juta juga jarang. Ya. S1 itu rata-rata sekarang paling UMR. Anggaplah 5 juta. Kalau di S2 mungkin di perusahaan sana 10 juta. S2 di luar negeri mungkin 20 juta. Anggap aja seperti itu. Oke, berarti Prudential bisa jadi dikalahkan S2 yang bekerja di perusahaan swasta luar sana. Oke. Tapi lihat juga perusahaannya perusahaan apa. Kalau pabrik ya tidak mungkin juga. Tahun kedua kita lihat. Begitu teman-teman yang 203 orang hadir ini memutuskan join ke Prudential dan bertahan sampai tahun kedua, dan bagus juga karirnya, ternyata lolos menjadi seorang Asset and Director, maka teman-teman sudah mengalahkan S2 di sana. Bayangkan percepatannya. Kemudian tahun ketiga lagi Anda menjadi Associate Director, maka Anda mengalahkan total semua S2, S3, S campur apapun yang di luar sana. Karena income Anda 28 juta, mereka paling tinggi 28 juta. Yang S1 paling cuma 7,2 juta, apalagi. Sampai di tahun kelima, teman-teman punya income di atas 100 juta per bulan. Di sini 180 juta standarnya. Maka sama dengan kerja Anda di Prudential 1 bulan, bagi yang S1 di luar sana 18 bulan, bagi yang S2 9 bulan, dan bagi yang S2 lulusan luar negeri 4,5 bulan. Kalau kerja kita di Prudential 1 tahun, sama dengan 18 tahun mereka bekerja di luar sana. Income-nya baru sama. Kalau yang lulusan S2 9 tahun, yang lulusan S2 di luar negeri 4,5 tahun. Ini dengan asumsi 20% kenaikan gaji. Rekan-rekan, ini pilihan. Mari renungkan kembali teman-teman. Apakah rekan-rekan 5 tahun lagi bisa memiliki income seperti ini? Kita nggak usah berbicara tentang 100 juta. Apakah income Anda 5 tahun lagi bisa 50 juta? Kita cerita yang terburuk aja lah. Kalau itu tidak ada, jadi pertanyaan adalah saatnya teman-teman untuk hijrah. Ya, ini salah satu bukti. Ya, kita lihat ini adalah bukti para pemula. Seorang agent baru tahun pertama dan dia mau promosi, income-nya sudah 21 juta. Padahal kenyataannya adalah
di awal tadi standarnya adalah 7 juta. Kenyataannya adalah 21 juta. Ini yang diterimanya. Dan gak main-main teman-teman, income yang kita terima dari Prudential langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah pajak PPh 21 yang diberikan kepada kita. Jadi nggak main-main, kita udah otomatis dipotong pajak. Jadi artinya teman-teman, Prudential itu perusahaan luar biasa yang patuh hukum. Kita mendapatkan komisi aja, ataupun off-trading, ataupun royalti, itu sudah otomatis melalui Direktur Pajak. Ini luar biasa. Ini tertanggal berapa? 31 Januari 2021. Masih baru ini teman-teman. Kemudian Associate Agency Director, income-nya sudah 35 juta. Padahal kenyataannya lah tadi cuma 24 juta seharusnya. Tapi udah 35 juta. Ini sama, baru Januari lalu income-nya. Terus kalau dia menjadi Agency Director, pertama kali ya dia mendapatkan income 51 juta. Ini contoh bukti. Ini duit teman-teman. Pajaknya aja 1,5 juta tiap bulan dia setor. Ini per tanggal 31 Januari 2021. Yang luar biasa lagi, kalau dia mencetak agency director, ya, dia mencetak agency director. Ini adalah orang-orang yang rata-rata di atas 7-8 tahun. Income-nya 211 juta per bulan. Pajaknya saja per bulan mengalahkan lulusan S2 luar negeri. Pajaknya doang sebulan. Ini luar biasa teman-teman. Nggak sampai 7 tahun bisa seperti ini. Dan lebih fantastisnya lagi, bagaimana yang orangnya di atas 15 tahun. 14-15 tahun. Income-nya per bulan 1,4 miliar per bulan. Ini adalah orang-orang yang mencetak banyak agency director. Pajaknya saja yang dibayar ke pemerintah per bulan 162 juta. Pajaknya aja. Rekan-rekan, ini bisnis atau bisnis besar banget. Saya pikir terlalu sangat-sangat tidak masuk akal kalau rekan-rekan mengabaikan hal-hal yang luar biasa ini, teman-teman. Ya, teman-teman, ini adalah bukti ya bisnis yang kita bisa hasilkan tanpa modal dan tanpa risiko. Menjadi seorang karyawan ya 30 tahun kita hanya bisa menerima no time no money. Uang nggak ada, waktu nggak ada karena habis untuk melayani itu tadi istana orang lain. Kemudian setelah kita pensiun dan kita dikeluarkan dari perusahaan itu, karena semua orang pasti pensiun, yang terjadi adalah penyesalan. Karena kita harus mengisi hidup kita sampai meninggal dengan banyak waktu tanpa ada uang. Iya nggak? Iya kan? Nggak ada waktu, banyak waktu tapi nggak ada uang. Bagaimana dengan wirausaha? Oke, wirausaha luar biasa. 20 tahun dia no time, no money juga. Kenapa? Ya karena uangnya diputar terus untuk modal. Pedagang kan begitu. Modalnya semua diputar-putar. Putar-putar terus kapan untungnya? Kapan nikmati untung? Untung sebenarnya dia begede, tapi diputar terus kayak judi kan? Diputar terus. Tapi kapan bisa nikmati hidupnya? Ya, kalau yang namanya bisa nikmati hidup, pastinya tiap hari liburan dia. Yang ada enggak? Kerja terus. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sampai mati dia tetap nggak punya waktu, walaupun banyak uang. Dia ada banyak uang, tapi nggak ada waktu. Karena dia harus ke toko terus setiap hari. Kalau dia nggak ke toko ataupun ke bisnisnya, wira swastanya, dia nggak akan bisa mendapatkan banyak uang. Apakah kita mau seperti ini? Nah, di Prudential 5 tahun kita nggak punya waktu, dijamin nggak punya waktu. 5 tahun paling lama, tapi kita pasti banyak uang. After 5 tahun kita akan banyak waktu dan banyak uang sampai akhir hayat. Itu yang saya rasakan. Kalau 14 tahun yang lalu saya putuskan tidak hijrah, mungkin saya tidak bisa berbicara di hadapan Anda hari ini. Anda bisa lihat ataupun bisa cek di YouTube saya, ya. Banyak di YouTube kita itu tentang bagaimana perjalanan karir saya, itu ada banyak sekali yang saya share ke YouTube. Mungkin kalau saya nggak di bisnis Prudential, mungkin nggak kenal YouTube juga ya, ataupun tidak bisa nampil di YouTube ya, dengan memberikan testimoni tentang kesuksesan. Hari ini kita rasakan adalah usia saya baru 40-an tahun, ya 43 tepatnya nanti di bulan Oktober, tapi sudah pensiun, memiliki banyak uang dan banyak waktu. Apa artinya? Orang kaya itu bukan orang yang punya banyak mobil. Orang kaya itu bukan orang yang banyak rumah. Orang kaya itu yang bukan punya uang miliaran. Orang kaya itu adalah orang yang betul-betul tidak tersandera dengan waktu apapun. Waktunya selalu ada. Keluar negeri selalu ada, waktunya untuk touring dengan mobil mewah di
dia ada, waktu dia untuk punya naik pesawat jet pribadi dia ada, waktu dia untuk pesiar ada, waktu dia untuk shopping selalu ada, waktunya selalu ada. Orang yang banyak waktu itulah orang kaya. Yang waktunya itu tidak tersandra dengan masalah keuangan. Itu orang kaya. Tapi kalau ditanya, lagi di mana kamu, Dokter Iki? Saya lagi di rumah. Lagi di mana? Saya lagi di perusahaan. Lagi di mana? Lagi bisnis. Berarti dia belum kaya. Orang kaya adalah orang yang banyak waktu dan banyak uang, teman-teman. Sekali lagi, inilah tujuan kita hari ini untuk mengundang teman-teman untuk berubah. Teman-teman, berani kita harus adu balap dengan pembalap F1? Oh, jelas. Kalau kita beradu balap dengan pembalap F1, jelas kita kalah. Bayangkan saja, dia pembalap F1, ya. Tapi belum tentu juga. Kenapa belum tentu? Kalau pembalap F1-nya naik mobil beginian, ya. Kalau pembalap F1-nya naik mobil misalkan Avanza, ya, sehebat apapun, ya, Michael Schumacher akan dikalahkan oleh pembalap pemula ataupun orang yang pintar, orang baru pertama nyetir dengan mobil Ferrari. Siapapun dia, teman-teman, ya. Artinya siapapun yang berada di mobil, ya, Ferrari itu pasti bisa memenangkan perlombaan. Siapapun hebat, apapun hebatnya orang itu berada di mobil sekelas Avanza misalkan, tidak akan bisa mengalahkan sebuah Ferrari, teman-teman. Kami mencari seorang pembalap F1, ya, yang pastinya saat ini masih terjebak, ya, di Daisun Ayala kesayangannya, ya. Jadi artinya kami ingin para pembalap nomor 1 itu untuk sadar diri dari 203 orang ini adalah pembalap F1 semua untuk naik mobilnya Ferrari, bukan mobilnya Ayla, teman-teman. Itulah kita panggil hari ini atau kita undang hari ini teman-teman untuk bisa berada di bisnis kita yang luar biasa, teman-teman. Apalagi apresiasinya selain uang pasti, ya. Kita apresiasinya banyak, teman-teman. Kita ada trip, ya, setiap tahun ada 3 kali bahkan sampai 4 kali kita bisa jalan-jalan, teman-teman, ke Eropa, ya. Itu jalan-jalan kita ke London, Edinburgh, Skotlandia, ya, ke Asia, banyak sekali yang bisa diberikan, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, waktu untuk memutuskan pertama adalah bisnisnya udah oke, perusahaannya sangat luar biasa, sistemnya sangat keren. Ini adalah pilihan teman-teman untuk memutuskan, ya. Pilihan ada di tangan teman-teman. Dan saya mendoakan 203 orang yang hari ini hadir, insya Allah, ya, akan berhijrah menjadi seorang owner yang 5 tahun lagi akan bertemu dengan saya untuk menjadi bagian dari kepemilikan saham besar kita di Prudential. Sekali lagi rekan-rekan, Anda tercipta untuk menjadi pemenang. Dan sekali lagi, Anda mempunyai kesempatan yang sangat-sangat besar untuk menjadi pemenang. Itu mungkin dari saya. Selamat lagi, sekali lagi saya sampaikan kepada 203 orang yang hadir ini. Semoga 203 orang nanti ini bisa menjadi sosok-sosok yang berguna bagi keluarga dan bisa dikenang oleh keluarga dan memiliki suatu keputusan yang besar yang nanti akan Anda betul-betul menjadi memori yang indah 5 tahun ke depan. Saya kembali menghadap MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya buat Dokter Iki. Thank you banget, Dok. Aduh, saya sendiri yang udah berkali-kali dengar sharingnya Dokter Iki terkesima sampai nafas, gitu. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin kita akan masuk ke testimoni dulu. Oke, Dok, ya. Thank you, Dok, ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak, Dok. Oke, Maulfa, gimana nih Maulfa, menurut Maulfa? Keren banget ya Dokter Iki ya? Luar biasa, keren banget. Saya tadi sangat takjub banget ya tadi seorang dokter ya mau dan sangat sukses di Prudential ya. Alasan beliau itu Prudential itu seperti badan dunia ya, UNESCO atau WHO. Jadi begitu banyak beliau ingin membantu orang di sekitar kita. Oke, teman-teman. Ternyata beliau ini kenapa ingin bergabung tadi karena beliau sangat ingin jangan hanya membantu pada saat pasien saja satu orang, tapi keluarga pasien juga ya. Jadi ini luar biasa, bukan hanya kesehatannya tapi finansialnya juga ya. Jadi ini betul-betul bisnis yang luar biasa ya teman-teman. Oke. Oke, Ma, Anggi mau nambahin lagi nih, Ma, ya. Silakan, Anggi. Jadi nih ya, untuk menjadi kaya raya itu kita harus berada di yang namanya kuadran sebelah kanan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman masih merasa ada di kuadran sebelah kiri, yuk kita hijrah, move on ke sebelah kanan. Betul ya, Ma, ya? Ya, jadi betul. kalau kita mau capai tujuan kita lebih cepat,
Jadi kita harus tahu dulu nih kendaraan kita udah tepat belum, gitu. Oke, Ma ya. Betul. Jadi langsung jangan aja ya. bekerja itu bukan hanya untuk uang Teh ya, tapi uang bekerja untuk kita. Oke? Betul, Ma. Oke. Selanjutnya kita masih ada narasumber kita yang kedua ya. Tadi kita udah sebut di awal, beliau adalah seorang guru. Oke. Tak usah lama-lama, mungkin kita boleh lihat dulu aja nih ya, Sunday Punch-nya ya, teman-teman ya. Oke, silakan IT. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah ya. Oke. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala mungkin ya karena nggak ada suaranya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, gimana nih Ulfa? Kita ulang lagi ya, mungkin ya. Oke, silakan. Silakan IT kita. Mantap. Nah, perjalanannya nih ya. Saat setiap waktu keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Wow, promosi ada nih ya. Chef Korea nih, dapat reward Korea nih. Mantap. Congratulations. Kita kejar dan raih bintang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Bersama keluarga yang tercinta. Wow, dua putri ya, Bang Rahman ya. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang.
tangan yang meriah teman-teman bersama Bapak Ahmad Rohman. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tangan yang luar biasa. Halo, Bapak Ahmad selamat ya. malam. Ya, selamat malam, Ibu Anggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ahmad Rohman. Yang Ya. Anggi tahu ini, Bapak Ahmad Rohman ini seorang guru SD, betul ya? Ya, Guru betul. ngaji, juga punya Betul. usaha buah ya. Betul. Nah, yang Anggi tahu kan seorang guru itu ya, kenapa sih Pak Ahmad Rohman akhirnya bisa memutuskan untuk bergabung menjalani bisnis Prudential? Boleh sharing dong? Boleh. Dan lalu gini ya, apa juga nih perubahan yang Bang Rohman dapatkan ya? Boleh silahkan. Betul. Saya jadi di guru itu tahun 2008 sampai 2013. Dengan income atau gaji guru honor itu 300.000. 300.000 bahkan sampai 500.000 sampai 2013. Perhitungan anak-anak laki ketika ditawarkan suatu bisnis di Prudential oleh leader saya Ade Dermawan, kenapa pengen mengembangkan finansial. Akhirnya saya ikut dengan Pak Ade Dermawan dengan kendaraan yang pertama itu yang tadi digambar Vespa. Vespa warna biru tahun 85. Itu perjuangan dari awal, dari Prudential awal sampai berkembang sekarang ini. Alhamdulillah dengan hasil jerih payah, yang penting sabar, komitmen, konsisten, dan tersenyum, yaitu happy. Maka kita akan dapat nasabah. Saya dulu ketika masuk Prudential, bingungan. Karena kenapa? Saya nggak punya link orang-orang kaya. Saya bingung mau prospek siapa. Siapa yang saya prospek? Karena kenapa? Satu, saya belajar di luar Tangerang itu 7 tahun di Jawa Timur. Maka ketika pulang ke Tangerang, saya tidak punya teman. Dan tidak punya link atau orang-orang yang berduit. Saya hanya kenal saudara saja. Pada itu saya dengan sabar, konsisten, tetap yakin bisa berubah. Itu sih Ibu Anggi. Oke, wow, keren ya. Jadi sebenarnya tuh Bang Rohman ini kalau ngomongin di luaran sana ada yang bilang nggak punya relasi gitu kan ya. Tapi Bang Ya, Rohman juga betul. bisa kok sukses di Prudential. Jadi yang penting itu untuk sukses di Prudential itu yang penting ada kemauan. Betul ya? Betul, Jadi nggak usah betul. takut nih yang merasa katanya bingung mau prospek kemana, nggak usah khawatir. Nah, terus Bang Rohman, boleh dong perubahan apa aja sih yang Bang Rohman rasakan gitu, Bang Rohman dapatkan? Silahkan. Alhamdulillah dengan saya berjuang di Prudential bisa beli tanah seluas 130 meter, 86 juta cash. Kemudian bisa beli kendaraan motor Kawasaki, beli cash dengan harga 30 juta. Alhamdulillah saya juga udah niatan untuk membangun rumah tahun 2022 dengan total 300 juta. Ya alhamdulillah sudah terkumpul 50% dari yang saya budget 300 juta. Itu sih. Wow, mantap ya. Itu semua dari Prudential ya. Dari Prudential. Jadi sebenarnya profesi apapun bisa sih untuk mengantarkan kita kepada tujuan kita. Cuma masalahnya berapa waktunya gitu kan, berapa lama Ya, nih kita betul. bisa mencapai itu semua. Jadi kalau misalnya yang Anggi tangkap ya, dengan di Prudential ini Bang Rohman bisa mencapai impian Bang Rohman tuh dalam waktu yang cukup singkat ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tadi nih kita balik lagi ke cerita Bang Rohman, kalau Bang Rohman, mohon maaf, tadinya kan hanya menerima gaji 300.000. Jadi kalau misalnya kita hitung pakai kalkulator, mungkin harus berapa lama mengumpulkan uang untuk bisa mencapai impian tersebut ya? Ya, betul. Ya, Gitu. kalau dihitung-hitung untuk beli tanah 300.000, 500.000, hitung-hitungan matematika itu tidak akan tercapai. Cuman mimpi doang bahasanya. Karena kenapa? 300.000 dan 500.000 sebulan itu tidak mencukupi. Karena kenapa? Saya berpikir harus berubah finansialnya. Kenapa?
ketika saya jadi guru harus bertanggung jawab. Satu, bapak saya sakit. Kedua, harus makan di rumah dengan ibu, jadi harus tanggung jawab di rumah. Karena kenapa, saya masih punya orang tua 2 orang. Kemudian yang salah satunya sakit. Dengan income 300.000 dan 500.000, saya berpikir tidak cukup membantu orang tua. Makanya saya beralih ke profesi dari guru dan menjadi prudensial. Namun ketika jadi prudensial itu pasti ada rintangan. Yang penting kita cuma sabar, konsisten, tersenyum, happy. Satu, niat kita harus membantu orang. Dalam Islam, kita harus membantu pertama orang sakit, kedua orang yang meninggal, yang ketiga anak yatim. Nah di prudensial itu sesungguhnya lengkap. Kita membantu orang sakit, membantu orang yang meninggal klaimnya, dan membantu anak yatimnya. Anak yatimnya apa? Anak yang ditinggalkan oleh nasabah tersebut. Itu sih. Itu aja, Ji. Wow, siap, mantap. Jadi nih selain dari materi, apa sih Bang Rohman? Karena kan kita nggak selalu ya ngomongin materi gitu kan. Ada perubahan apa yang Bang Rohman rasakan gitu semenjak bergabung di Prudential? Saya bergabung di Prudential, satu, pertemanan saya makin melebar, makin banyak, dan kita kenal dengan orang-orang yang luar biasa, yang dihitung-hitung kita nggak bakal kenal. Pertama, saya bisa kenal para jenderal. Bahkan Jenderal Densus 88 saya kenal. Jenderal Bintang 3 TNI saya kenal. Bahkan para kiai yang di Pasuruan, Malang, Kalimantan, semua saya kenal. Maka dari itu, dengan adanya saya ikut Prudential, saya bergaulnya di mana-mana ada. Jadi pergaulan kita di mana-mana dikenal oleh orang. Kenapa? Kita ketika kerja di Prudential, kita satu, kesehatan tahu. Ilmu kesehatan kita akan tahu. Karena apa? Ketika orang tahu kita kerja di Prudential, orang mengira kita tahu kesehatan. Nah, maka dia akan minta tolong tentang kesehatan juga. Itu sih, Gi. Jadi itu aja sih, Bu Gi. Oke, terima kasih banyak nih ya. Jadi gini, yang Anggi simpulkan adalah ketika Bang Rohman ini join di Prudential, Bang Rohman bisa berbaur dengan segala kalangan ya, dari jenderal, Pak Kiai. Mungkin kalau, maaf nih, kalau misalnya benar kayak gini, kalau Bang Rohman tetap di profesi yang sebelumnya, mungkin Bang Rohman hanya kenal pada lingkungan kecil aja ya, nggak meluas gitu kan. Tapi karena Prudential bisa masuk ke pengusaha, ke jenderal, kemanapun, makanya Bang Rohman punya sekarang network yang sangat banyak gitu. Oke Bang Rohman, terima kasih banyak ya Bang Rohman ya. Nanti kita balik lagi. Thank you Bang Rohman. Maulfa? Yes, Anggi. Ya, tadi kita Luar bilang biasa ada banget ya. 3 nih ya. Betul, keren banget ya. Yes. Nah, tadi kita bilang ada 3 pembicara, 2 udah kita panggilkan nih. Boleh Maulfa, siapa lagi sih satu lagi narasumber kita? Oke, nama narasumber kita adalah seorang ibu yang luar biasa. Kalau kita bilang Wonder Woman ya, ini ibu rumah tangga yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga dan karyawan toko, ya. Jadi ini ibu ini sangat luar biasa bagaimana beliau bisa berjuang untuk keluarganya. Oke, tidak lama kita dengarkan aja yuk dari Ibu Nurmaya. Silakan Ibu Nurmaya. Boleh tahu ya, Ibu Nurmaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu, Pak. Selamat pagi. Wah, ini udah malam. Suara Ibu bagus, terdengar sangat jelas ya. Oke. Kalau biasanya kita tahu, kita biasa sebut selamat pagi ya, karena kita biar selalu auranya selalu pagi. Betul ya, Bu? Ya benar, semangat pagi, Bu Ulfa. Yes, semangatnya selalu pagi. Oke. Bu Maya, boleh dong kita tahu bagaimana sih pada saat Ibu mau bergabung di Prudential dan memutuskan untuk bisa bergabung di sini. Oke, dan perubahan apa yang kira-kira Ibu rasakan saat bergabung di Prudential? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih Ibu Ulfa. Semangat pagi, selamat pagi buat semuanya, Dr. Iki, Pak Rohman, MC, dan undangan semua yang hadir pada malam hari ini ya. Saya sangat bahagia, sangat senang diberi waktu untuk
sharing gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nurmaya Utasawid. Saya Associate Agency Director di Prudential. Dan kemudian awalnya kenapa sih saya gabung di Prudential itu sebenarnya saya itu dipaksa sama tante saya loh, teman-teman ya, sangat nggak enak ya dipaksa. Akhirnya ya saya mau nggak mau karena tante saya ya udah gitu ya, saya join aja. Saya diajak untuk BOP seperti malam ini teman-teman ya, cuma waktu itu saya bukan virtual ya, diajak BOP, tapi saya malah pusing. Karena apa? Karena di situ ratus-ratusan juta. Saya latar belakang saya kan seorang karyawan toko ya. Terus kemudian pendidikan saya juga maaf kata ya teman-teman ya. Saya tuh merasa minder sebenarnya malam ini karena tadi Pak Roman seorang sarjana pendidikan, terus kemudian dokter Iki ya, seorang dokter, terus saya tuh cuma tamat SMA gitu loh. Nah, jadi saya ratus-ratusan juta saya kayaknya gimana ya. Tapi yang saya lihat adalah program Prudential ini sangat-sangat bagus gitu kan. Jadi saya pikir saya itu gimana saya ini nanti menjelaskan ke orang gitu kan. Jadi pertama kali yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya orang mengerti program sebagus ini dan mereka memahami dan kemudian mau ambil closing sama saya. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan program sebagus ini kepada orang calon nasabah kita. Jadi saya nggak berpikir untuk komisi-komisi dulu seperti itu, Ibu Ulfa. Oh, oke. Dari awalnya memang Ibu seorang karyawan toko yang sangat ingin banget merubah hidup ya Bu ya. Betul ya Bu? Ya benar sekali Iya, Bu oke. Ulfa. Awalnya yang tadinya minder menjadi jadi sangat percaya diri ya Bu ya. Setelah di iya, percaya Prudential diri, dan banyak ya, belajar dari alhamdulillah. Prudential. Betul Ibu? Benar Bu Ulfa. Jadi teman-teman saya di toko itu ya latar belakangnya sama kayak saya ya. Mungkin pendidikannya sama kayak saya SMA atau mungkin di bawah saya gitu ya. Jadi relasi saya pun ya bukan orang-orang yang mampu untuk saya tawarkan untuk program Prudential juga gitu ya, program menabung di Prudential juga gitu ya. Nah, terus kemudian perubahan ya, tadi kata Bu Ulfa perubahan apa gitu ya yang saya dapatkan ya selain materi karena di Prudential saya juga kita tahu ya komisinya gitu ya, kita closing kita sekali tapi kita bisa nikmati komisinya sampai 5 tahun. Itu yang sangat menarik. Jadi kita agen aja pun kita punya passive income gitu loh, Ibu Ulfa gitu ya. Nah, terus kemudian itu tadi saya secara kepribadian pun banyak perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, saya itu lebih sabar, terus kemudian saya itu memimpin agen-agen juga, saya lebih legowo, terus kemudian saya lebih mau bekerja keras seperti itu Bu Ulfa. Oke, luar biasa banget ya Bu ya. Berarti bisnis ini bukan hanya memberikan materi saja, tapi memberikan kepribadian yang lebih baik. Dari yang awalnya egois menjadi sabar, legowo. Betul ya Bu ya? Dan saya dengar Benar, Bu, awalnya Ibu juga dari MLM-nya Bu ya. Dan Iya. bagaimana sih mencari supaya income Ibu lebih bertambah besar. Oke? Betul Ibu? Oke, benar Iya. Bu Ulfa. Oke, berarti bisnis di Prudential sangat menjanjikan untuk kedepannya ya Bu ya? Ya seperti itu, sangat-sangat Oke. tepat sekali. Karena teman-teman saya yang di toko saya tempat bekerja dulu itu Bu Ulfa, ya teman-teman semua malam ini ya, yang 203 peserta ini ya, saya mau kasih tahu bahwa tokonya baru tutup ada 4 toko gitu ya. Itu 4 toko bayangkan aja ya, itu karyawannya ratusan gitu ya. Itu aduh, saya nggak bisa bayangin ya kalau saya tidak ada di Prudential saat ini, saya pasti pulang kampung gitu ya. Waduh, pulang kampung gitu ya, tapi kita nggak sukses gitu ya. Waduh, sangat ya maaf ya malu gitu ya. Nah, saya lihat teman-teman saya gitu ya, sekarang udah pulang kampung, terus kemudian ada yang kerja macam-macam lah, ada usaha kecil-kecilan, buka warung gitu ya. Terus saya pikir gitu ya, alhamdulillah saya di Prudential itu ya berapa kali lipat dari gaji mereka gitu loh, Bu Ulfa. Saya masih terima dan nanti ke depannya saya makin besar lagi gitu loh. Jadi saya sangat bahagia dan sangat bersyukur di Prudential gitu loh Bu Ulfa.
Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan sebetulnya Ibu bergabung di Prudential ini karena percepatan income. Betul ya Bu ya? Di mana Ya, percepatan benar. income itu tergantung bagaimana kita menjalankannya, ya Bu ya. Di Benar, mana benar. percepatan income ini juga bukan kita yang menunggu, tapi keluarga kita yang menunggu. Benar, Ya. Bu. Betul ya. Jadi saya sangat appreciate banget dengan Ibu yang sudah tepat dan mau memutuskan untuk berbisnis di Prudential. Oke, Ibu. Oke, selanjutnya terima kasih banyak Ibu Maya. Nanti kita akan lanjut lagi ya sesinya. Sama-sama, Saya Bu akan Ulfa. tanya beberapa Terima pertanyaan kasih Bu sedikit. Maya. Oke. Iya, sama-sama. Oke, Jadi Andi. Mbak Ulfa, Yes. di Prudential itu pokoknya kita nggak peduli apa background mereka ya. Yang penting asal ada kemauan, di sini bisa sukses. Jangan Betul berpikir banget. bahwa Dokter Iki kan mungkin relasinya udah banyak gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Pokoknya siapapun gitu kan. Buktinya tadi Bang Rohman, Bu Nur Maya, apapun background-nya ya, semua bisa sukses asal ada kemauan. Yes, Mantap. betul banget. Mm. Berarti bisa dari kalangan profesional, pengusaha, karyawan, Iya, betul. semuanya bisa join di Prudential, ya. Betul banget. Oke, Mak. Kita buka sesi pertanyaan nggak nih? Silakan boleh. Boleh ya. Mungkin ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya, boleh diangkat tangannya atau diketik di Q&A. Gimana? Oke, Mak, kayaknya mungkin masih ada yang malu, apa mungkin nanti mereka akan nanya langsung sama perekrutnya kali ya? Yes, Gitu. yes. Oke, jadi kalau kayak gitu, kita mungkin balik lagi ke Dokter Iki, ya, biar Dokter Iki kasih kita sedikit, jangan, atau closing statement nih, Dok, kenapa kita harus join di Prudential gitu? Teman-teman harus join. Ya, bertemu lagi ya. Oke, tadi saya mendengar testimoni ada dua sosok yang luar biasa ya, sosok guru dengan sosok karyawan yang kalau saya lihat karyawan toko ya. Jadi itu saya kategorikan mereka ini mengambil suatu keputusan yang cukup besar ya, keputusan yang hebat. Jadi memiliki mental entrepreneur itu memang dibutuhkan waktu ya. Hari ini 2-3 orang inilah waktunya untuk menjadi mental entrepreneur. Apa itu mental entrepreneur? Mental entrepreneur adalah salah satu pijakan untuk kita berubah menjadi kuadran kanan. Salah satu mental entrepreneur itu adalah dia pasti punya mimpi. Yang pastinya ke depannya dia tidak mau lagi untuk membangun istana pasir orang lain gitu loh, teman-teman ya. Yang kedua adalah bisnis ini opportunity yang sangat luar biasa. Dengan perusahaan global yang raksasa luar biasa, ratusan tahun jauh-jauh sejak zaman kerajaan Indonesia dia sudah ada. Ini kita juga harus berada di suatu bisnis besar. Ya, perusahaan besar. Jadi kita ibarat kata kalau misalkan 2-3 orang ini bekerja di perusahaan yang lama, itu ibarat kata adalah teman-teman tuh ada di Empang. Ya, tapi di Empang itu banyak ribuan mangsa ya yang berebut dengan salah satu makanan di Empang itu. Ya nggak akan cukup. Teman-teman harus berada di lautan luas. Ya, dengan begitu banyak aneka ragam makanan yang bisa diambil dengan sumber daya yang ada, teman-teman. Sebenarnya teman-teman adalah sosok yang luar biasa yang harus ambil keputusan. Sekali lagi, 203 orang yang masih stay tune di sini, saya yakin memiliki mimpi yang besar dan saat inilah saatnya untuk hijrah. Ingat, di sini tanpa modal, sistem sudah disiapkan, mentor diberikan yang luar biasa, dan dipastikan tidak pernah ada yang gagal dalam 5 tahun mencapai di atas 50 juta ke atas. Tidak pernah ada yang gagal. Selama dia mengikuti sistemnya, selama dia betul-betul menjalani apa yang udah diajarkan oleh mentornya, ya, dan betul-betul seikhlasnya menjalankan bisnis ini, tanpa modal apapun, itu bisa menjadi sosok-sosok yang luar biasa, teman-teman. Sekali lagi, selamat bergabung kepada 203 orang. Anda adalah para pemenang, Anda adalah para juara. Saatnya Anda betul-betul memutuskan hijrah. Hari ini adalah takdir Anda untuk menjemput impian keluarga Anda. Karena keluarga Anda di rumah tidak pasti ya, tidak mungkin ya akan rela jika Anda betul-betul hanya siang dan malam bekerja untuk membangun kerajaan istana orang lain. Ataupun yang wira swasta adalah harus membanting tulang
ya siang dan malam untuk sesuatu tujuan yang tidak pasti, teman-teman. Saatnya Anda raih mimpi itu, ya 5 tahun ayo kita bekerja keras. Setelah itu Anda mulailah menjadi business owner dan menikmati hidup yang selayaknya. Kebahagiaan sesungguhnya kita adalah kita bisa menikmati waktu kita, ya detik demi detik untuk orang-orang yang kita cintai tanpa harus kekurangan apapun. Karena dasarnya adalah masalah keuangan. Ya, ada yang mengatakan adalah uang bukan segalanya, tapi ingat, ya nikah butuh uang, beli rumah butuh uang, bahagia itu butuh uang, ya semua itu butuh uang, ya kita bukan diperbudak uang, tapi uang hanya batu loncatan. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya uang? Lebih sengsara luar biasa. Dan bisnis ini akan meruntuhkan Anda kepada impian Anda yang luar biasa. Selamat bergabung, kita doakan dan kita support 100% untuk Anda semua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Oke, jadi teman-teman, gimana sih caranya untuk memulai bisnis ini? Maulfa? Oke. Iya. Cara memulai bisnis ini gampang banget. Tinggal ke pengundangnya, bagaimana caranya, terus bagaimana cara bergabungnya, kapan, Gi? Saat ini juga, karena ini Saat ini kesempatan. juga, oke. Karena kesempatan tidak akan Iya. datang 2 kali. Ya, jadi Jadi langsung diambil nih, langsung chat pengundangnya, gua mau join dong gitu ya. gue pengen dapet dong, gitu. Yang namanya duit 100 juta katanya gitu, ya. Oke. Betul. Oke, Mak, karena sekarang udah jam 9, kita harus masuknya tadi on time, mungkin selesai acara juga harus on time, gitu ya, Mak ya. Yes. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para pembicara, Dr. Iki, Bang Rohman, dan Ibu Nurmaya. Terima kasih banyak. Terutama untuk partner MC saya nih. Terima kasih banyak, Maulfa. Sama-sama, Bu Anggi. Terima kasih banyak teman-teman Ya. semuanya atas kehadirannya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, terima kasih juga